Setiap tanggal gajian, rasanya kaya. Tapi baru 3 hari, tiba-tiba saldo tinggal recehan. Bokek pun menyerang, padahal gak ngerasa beli banyak. Pernah ngalamin? Kalau iya, mungkin masalahnya bukan di gaji kamu, tapi di cara kamu pakai uang. Biasanya kalau saldo lagi gacor, kita berasa penguasa dunia. Pengen membeli apa yang dilihat, pengen makan jajanan yang lagi viral, pengen nongkrong di tempat yang vibes atau pengen check out belanjaan online. Coba jujur ya, begitu gajian, apa yang biasanya kamu lakuin? Traktir temen, jajan lebih sering, check out barang yang udah lama di wishlist, dan semuanya kebanyakan pakai uang cash. Masalahnya, kalau pegang uang cash, otak kita ngerasa uang itu nyata dan banyak. Ketika uang cash ada di dompet dan berasa tebal, kita lebih gampang ngeluarin tanpa mikir panjang. Jiwa royal kita akan meronta-ronta dengan teriakan yang terdengar nyaring. Dari sisi psikologis, ketika kita memegang uang, maka tingkat kepercayaan diri menjadi lebih tinggi. Mau nraktir gebetan juga pede aja, selagi dompet masih terasa tebal. Yang bikin uang cepat habis itu bukan karena kita boros banget, tapi karena kita nggak sadar udah keluarin berapa. Uang cash itu nggak ninggalin jejak, sekali keluar, ya udah, hilang aja. Kita pernah mencoba satu hal sederhana. Di 1 bulan eksperimen, hidup tanpa uang cash, semua pembayaran kami pakai digital. Mulai dari makan, belanja, sampai kebutuhan harian. Kami pakai aplikasi seperti GoPay, Dana, dan juga Kris. Aplikasi Kris besutan anak lokal yang disupport full oleh pemerintah kita, menjadi platform pembayaran yang paling gacor untuk saat ini. Merchant-nya ada di semua segmen mulai dari UMKM sampai merchant high class bisa menggunakan platform ini. Aplikasi GoPay yang juga merupakan aplikasi karya anak bangsa kita, menjadi pilihan kami untuk pembayaran digital yang cashless. Selain fungsi untuk pembayaran, GoPay juga bisa kita gunakan untuk pembayaran transportasi online yaitu Gojek, jika sewaktu-waktu kita membutuhkan transportasi berbasis online. Aplikasi lain yang kami gunakan adalah Dana. Selain untuk metode pembayaran, Dana juga bisa difungsikan sebagai dompet untuk mentransfer uang, membeli pulsa dan paket internet, membayar tagihan bulanan listrik rumah, juga membeli tiket ketika hendak bepergian, dan lain-lain. Ketiga aplikasi ini sudah cukup untuk mendukung eksperimen kami ketika itu, untuk hidup tanpa uang cash, termasuk untuk hal-hal kecil, semisal membayar parkir kendaraan baik di mall, maupun di kantong-kantong parkir yang kini sudah bisa melakukan pembayaran secara digital. Lalu, bagaimana dengan hasil dari eksperimen tersebut? Ternyata, ada perubahan yang lumayan kerasa. Setiap kali mau bayar, kami bisa lihat saldo berkurang secara real time. Ada histori transaksi. Jadi kami mulai sadar, oh, ternyata kami sering jajan. Oh, ternyata pengeluaran kecil-kecil itu numpuk. Semua hal tersebut bisa kita lihat dengan mudah melalui transaksi histori di aplikasi yang kita gunakan. Akan berbeda ketika kita membelanjakan uang kita secara cash, terkadang kita lupa sudah berapa banyak uang cash yang keluar dari dompet, atau berada uang cash yang tersisa di dalam dompet. Yang kita ingat hanya tetap mengeluarkan cash demi cash dari dompet tanpa kita sadari. Kita tersadar hanya ketika uang di dompet sudah mulai sekarat, namun pikiran kita mengarahkan untuk kembali menarik secara tunai, untuk mengisi kembali dompet yang sudah mulai sekarat tadi. Dan kepanikan mulai datang ketika kita menyadari saldo yang tersisa sudah minimal, sementara kebutuhan belum semua terpenuhi. Hal ini akan terus berulang setiap bulannya jika kita terus mengandalkan pengeluaran secara cash. Tapi jujur ya, cashless itu bukan berarti otomatis bikin kamu hemat. Kalau nggak dikontrol, justru bisa lebih boros karena tinggal tap, langsung kebayar.
Cashless itu cuma alat yang bisa kita gunakan untuk membatasi pengeluaran. Karena kita bisa melihat langsung secara real-time berapa uang yang sudah kita keluarkan. Kemudahan informasi keuangan secara real-time ini harus kita manfaatkan untuk membatasi pengeluaran dengan mengutamakan kebutuhan bulanan. Manfaat lain hidup secara cashless dengan digital payment ini, kita tidak harus fokus pada dompet yang selalu harus ada di kantong kemanapun kita pergi. Tetapi semua sudah menjadi satu dalam genggaman, yakni di handphone yang saat ini sudah menjadi perangkat utama yang tidak terpisahkan dari kehidupan modern. Hal terpenting dari hidup secara cashless adalah tetap sadar atas apa yang kita lakukan, memiliki kemampuan budgeting pribadi dan disiplin melaksanakan apa yang sudah direncanakan dalam setiap bulan. Jadi, kalau kamu mau coba cashless, ini tips dari kami. Pertama, pisahin uang kebutuhan dan uang jajan di aplikasi berbeda. Kedua, set limit atau batas pengeluaran secara harian atau mingguan. Ketiga, biasakan cek histori transaksi minimal seminggu sekali. Kita bisa lakukan ketika santai di akhir pekan atau menjelang istirahat malam. Mengapa kita perlu melakukan 3 hal tersebut? Ini bagian yang dinamakan kontrol. Dalam hidup kita perlu menerapkan batasan dalam segala hal termasuk dalam pengaturan finansial kita. Agar tujuan yang ingin kita capai ke depan bisa terwujud, untuk itu diperlukan disiplin untuk melakukan pengontrolan. Jika hidup kita tanpa disiplin, maka akan sulit mencapai apa yang kita cita-citakan dalam hidup kita, dan masa depan juga serba tidak pasti. Karena kita tidak memiliki disiplin untuk melaksanakan apa yang telah kita rencanakan. Intinya, bukan soal cash atau cashless, tapi soal seberapa sadar kamu pakai uang. Kalau kamu ngerasa sering kehabisan uang setelah gajian, coba deh eksperimen ini selama 1 bulan. Dan kalau kamu udah pernah coba, tulis di komentar. Lebih hemat atau malah makin boros? Sayangkan, jika penghasilan yang susah payah kita upayakan dalam 1 bulan, tetapi dalam beberapa hari saja sudah tersisa recehan. Dan kita tidak menyadari apa yang membuat hal tersebut terjadi hampir di setiap bulan. Untuk itu, kita perlu melakukan tindakan, salah satunya mencoba hidup cashless. Melakukan pembayaran melalui digital payment sebagai salah satu cara kita menyadari besarnya pengeluaran yang bisa diketahui secara real-time. Bagi kalian yang gaji bulanannya gak tahu habisnya kemana, sini kita kumpul dan melakukan eksperimen ini secara bersama-sama. Agar hasil jerih payahmu selama 1 bulan, ada yang bisa kamu sisihkan sebagai tabungan untuk masa depan. Kami sudah melakukan dan membuktikannya, melalui metode cashless kami bisa mengontrol pengeluaran bulanan. Kalian juga pasti bisa. Yuk bisa yuk!